Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Konita Murni Amanda, mahasiswa ilmu politik dari Universitas Bakri. Pada video kali ini, aku akan membahas satu topik yang menurut aku itu penting banget untuk kita bahas bareng-bareng, yaitu tentang organisasi Islam radikal dan demokrasi dengan fokus pada studi kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai HTI pada tahun 2017. Sebagai landasan analisis dan berpikirku, aku merujuk pada jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Kausar, Thorik Shah, dan Pailani Setia yang berjudul Radikalisme Islam Telaah Kampanye Khalifah oleh Hizbut Tahrir Indonesia, pra pembubaran oleh pemerintah. Baik, sebelum itu aku akan menjelaskan bagaimana sih latar belakang masuknya organisasi Hizbut Tahrir ke dalam Indonesia. Oke, Hizbut Tahrir pertama kali didirikan pada tahun 1953 di Yerusalem Timur oleh seorang ulama asal Palestina, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Sejak itu, gerakan ini menyebar ke lebih dari 50 negara, baik yang mayoritas muslim hingga ke negara barat. Di Indonesia, Hizbut Tahrir mulai dikenal sekitar tahun 1982 yang bermula dari pertemuan antara Abdullah bin Nuh, pemimpin pesantren Al-Ghazali di Bogor dengan seorang aktivis Hizbut Tahrir asal Lebanon, Abdurrahman Al-Baghdadi, yang waktu itu sedang studi di Australia. Abdurrahman kemudian datang ke Bogor dan aktif mengajar sekaligus memperkenalkan ide-ide Hizbut Tahrir. Lalu pada tahun 2001, organisasi ini secara resmi menambahkan Indonesia dalam namanya menjadi Hizbut Tahrir Indonesia atau yang lebih kita kenal sebagai HTI. Sejak itu, HTI mulai beroperasi secara lebih terbuka dan aktif, meskipun tetap membawa ideologi yang kontroversial karena menolak demokrasi dan mendorong tegaknya sistem khilafah. Selanjutnya yang gak kalah penting nih teman-teman, aku ingin menjelaskan bagaimana sih sistematis berjalannya organisasi HTI di Indonesia. Oke, secara garis besar, HTI memang tidak menggunakan kekerasan fisik, tapi mereka secara terang-terangan menolak Pancasila, konstitusi, dan juga demokrasi yang mana menjadi dasar negara Indonesia. Nah, yang sudah dikatakan pada jurnal tadi, yaitu bagaimana cara mereka menyebarkan gagasan tersebut, tapi dengan memanfaatkan kebebasan berbicara dan berdakwah. Seperti yang kita ketahui juga, banyak organisasi radikal Islam lainnya yang seringkali menyelenggarakan majelis ataupun dakwah-dakwah itu. Nah, di situ mungkin bisa aja mengandung propaganda bagi masyarakat. Nah, selanjutnya beberapa peneliti seperti Mark Woodward menyebut HTI sebagai contoh dari radikalisme simbolik. Artinya mereka menyampaikan pesan ideologis dengan cara yang terlihat damai lewat dakwah, forum, diskusi, dan kampanye publik. Padahal hal itu bisa jadi mengandung makna yang terselubung. Tapi pada dasarnya mereka tetap menolak keberagaman, kebangsaan, dan hak-hak sipil warga negara yang tidak sejalan dengan ide mereka. Baik teman-teman semua, tidak terasa kita sudah di penghujung video. Semoga video tadi yang dapat aku sampaikan itu menjadi manfaat bagi kita semua. Dan aku Konita Murni Amanda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.